Nabi ketika ada jenazah yang meninggal, maka Nabi tidak mau langsung menyolatkan, tidak mau Nabi sholat jenazah langsung. Tapi ditanya dulu, mai dan kadi sembayangan kau punya utang kau tidak? Kalau itu gitu kan, kalau itu punya satu sembahyang begitu Nabi. Ternyata Nabi tidak mau menyolatkan jenazah yang masih punya utang. Tetapi sahabat yang hadir tidak tega kalau dibiarkan jenazahku tidak disolatkan Nabi. Maka kemudian ada di antara sahabat yang hadir, ya Rasulullah, kamu yang jamin utangnya ya Rasulullah, kamu yang akan melunasi utangnya nanti. Katikulah itu yang jamin, baru Nabi mau jadi imam, baru Nabi mau menyolatkan. Kenapa? Karena persoalan hutang itu hubungan awak dengan manusia. Tidak selesai urusan Allah Ta'ala saja dong. Tetapi harus urusan manusia diselesaikan manusia. Hutang dibayar, yang amal ibadah wa tetap ditinggikan. Urusan manusia harus selesai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akramana bil Qur'an. Akramana bi syahri Ramadan. Syahri alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sadaqallahu maulanal azim. Yang aku hormati kepada seluruh guru-guru kita yang hadir, pelaku kelompok, pemuka masyarakat, kaum bapak, kaum ibu, umumnya kepada jamaah yang Allah telah memberi kita nikmat, dimudahkan langkah kaki kita dan diberikan kelapangan, kelancaran sehingga bisa datang, bisa berkumpul malam kini. Mudah-mudahan kedatangan awak, langkah kaki awak dicatat oleh Allah sebagai amal soleh kita, sekaligus hendaknya setiap langkah kaki kita menggugurkan dosa-dosa kita ada. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kita mendapatkan kenikmatan yang berlipat-lipat. Kenikmatan yang Allah berikan kepada Allah. Pertama, dia kita kesempatan untuk kesekian kalinya berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Kalau dicari ya, barangkali banyak orang-orang yang telah mendahului awak, banyak orang yang lebih tua dari awak, ataupun orang yang sebaya dengan awak,
bahkan orang-orang yang masih jauh lebih muda dari awak. Maka kesempatan itu adalah kesempatan besar bagi awak untuk mendapatkan ampunan Allah, sebagaimana yang disebutkan Ramadan itu adalah bulan ampunan. Dan kesempatan besar bagi kita mendapatkan rahmat Allah, karena Ramadan juga disebut dengan bulan rahmat. Dan yang paling inti, kita berharap di bulan yang penuh berkah, di bulan yang penuh maghfirah, di bulan Ramadan yang saat ini kita sedang menikmati amal-amal ibadah di bulan ini, mudah-mudahan Allah semakin memudahkan kita untuk mendapatkan keridhaan Allah dunia dan akhirat hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga salam dan salawat kita disampaikan kepada kekasih kita, kekasih Allah, uswah kita, teladan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan mencintai beliau, disitulah letak kesempurnaan iman kita, kata Rasulullah. Ketika di dalam hati awak layadu rasu cinta ke Nabi, bahkan rasu itu wak pupuk taruh, awak kembangkan, awak bina, wak arawat, sehingga rasu cinta itu semakin bertambah dan pada akhirnya tidak ada yang lebih kita cintai, yang lebih besar rasa cinta kita, melainkan rasa cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana disebutkan dalam sebuah riwayat Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum, tidaklah sempurna iman salah seorang kalian, hatta akuna ahabba ilaihi, sehingga aku adalah yang paling dicintai, biwalidihi wa waladihi wa nasi ajma'in, lebih dicintai dari anaknya, dari ayahnya, dari orang tuanya, dan dari seluruh manusia yang ada. Dan kecintaan itulah yang didapatkan oleh para sahabat-sahabat beliau. Kecintaan itulah yang diperoleh oleh orang-orang yang berjuang bersama beliau. Sehingga tidak heran, saking besar rasa cinta para sahabat kepada Nabi, bahkan lebih besar kecintaan sahabat itu kepada Nabi ketimbang kepada dirinya sendiri. Mereka mengorbankan jiwa dan raganya demi mewujudkan, membuktikan kecintaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu terbukti di saat terjadi perang yang sangat dahsyat dalam sejarah Islam, yang juga terjadi di bulan suci Ramadan, yang bertepatan pada tanggal 7 Balih Ramadan, yang disebutkan dalam Al-Quran Yaumal Taqal Jam'an, yaitu di hari bertemunya dua kelompok besar, kaum muslimin dan kaum kafir. Itulah yang disebut dengan perang Badar. Ketika para sahabat dalam keadaan haus, dalam keadaan lapar, perutnya kosong dari makanan karena sedang berpuasa, kerongkongannya kering di tengah terik matahari karena sedang menahan rasa haus di bulan suci Ramadan. Ketika itu mereka harus menghadapi musuh yang begitu besar, dan itulah bukti kecintaan para sahabat yang sesungguhnya. Itu yang dikenal dengan Ahlul Badar, sahabat yang setia, yang berjuang bersama Rasulullah ketika perang Badar dalam memerangi kaum musyrikin yang dipimpin oleh Abu Jahal. Hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita dalam rangka mengawak malam ini. Kalau di judulnya dalam rangka nuzul Quran, memperingati nuzul Quran. Tapi yang jaleh malam ini kita ditakdirkan Allah Ta'ala berkumpul. Iku paling tidak mendapatkan
pahalu silaturahim. Kalau tidak ada cara aku mungkin tidak bertemu gitu malam ini ya. Aku tadilah bunian. Aku bukan bayi majid kaji ini aku tadi. Ini aku pertama sekali itu silaturahim jo apa-apa jo londe-londe dan ada di situ. Ya lah. Nah, kebetulan dari awal Ramadan baru gini lo mau pulang baru. Rupanya baru tadi sore tiba di rumah lah maghrib, siap buku, siap maghrib, langsung kemari. Jadi anak muda tuh mudah-mudahan berkumpul nyawa malam ini itu adalah perekat tadi disampaikan oleh guru dengan adanya berkumpul-kumpul tuh pada hari silaturahim awak. Karena silaturahim tuh kecil Nabi salah satu jalan bagi awak untuk mendapatkan kemudahan dalam kehidupan awak. Man arada ayyubsata lahu fi rizqihi fi atharihi falyasil rahimahu. Orang yang ingin umurnya dipanjangkan Allah, rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu caranya adalah dengan menyambung silaturahim. Di kodak dona kaji nanda pe jawab malam ini paling kurang silaturahim. Yang harus minum tak apa minum tak. Yang menyanduk kue sanduk aja lah kue, tapi suara ditahan kan? Aku tak lampu ya lampu suara. Aku cari jam tu tak nampak. Di jam lampu hari lah jam berapa tu? Jam 2:25. Jam berapa tu? 9:30. 9:30 ya. Oh lama ni. Jam 9:30 itu apa karu apa besok mana? Sudah tarawih jam 9:30. Itulah mulai segitu loh. Jam 10 jam 9:30 itulah kalah nabah biasanya tuh. Tapi karena kecintaan awak malam ini bertahan jo. Aku tahu apa aku siang tadi lah macam-macam karaju dia nak. Satu londe ada yang ke sawah, ada kabeti yang ada menyabi rumput macam-macam lah. Jadi kok lamu-lamu namu. Jadi karena sabanta ini namu awak fokus sabanta. Baik. Yo kalau banyak sebekonan satu tak tentu lah nekari sabu ya. Salah nekari bacu panganan nak baca salam salahnya tuh. Kalau banyak satu aku penganawa nak baca salam selain. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pak kamu karena tema kita dalam peringati nuzul Quran, kini kita menjalehan tentang nuzul Quran sekilas dulu. Nuzul Quran itu bahasa Arab dari dua kata. Pertama nuzul, yang kedua Quran. Nuzul itu bentuk masdar dari kalimat nazala. Nazala yanzilu nuzulan. Artinya turun. Al-Quran itu adalah wahyu Allah, kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril. Timbul pertanyaan, kenapa kita peringati nuzul Quran di bulan Ramadan? Jawabannya adalah karena Al-Quran pertama kali diturunkan di bulan Ramadan. Kalau Al-Quran pertama kali diturunkan di bulan Ramadan, bulannya lah tahu awak bulan Ramadan. Tapi tanggalnya barang. Masalah tanggalnya, kalau masyarakat secara mayoritas di Indonesia, itu peringatan nuzul Qurannya tanggal berapa? Tanggal 7 Agustus. 7 Agustus beda lah ya. 7 Ramadan. Ini kita jelaskan dulu. Sebenarnya turunnya Al-Quran pertama itu dulu tanggalnya. Pertama sekali dalam kitab karya Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, Imam Suyuti, itu dalam salah satu kitab beliau, yaitu Al-Itqan fi Ulumil Quran,
mengutip pendapat daripada Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mensyarah Sahih Al-Bukhari dalam kitab beliau yang berjudul Fathul Bari. Maka Imam Suyuti menukil dari pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari. Apa pendapat beliau? Bahwa di situ beliau menukil satu riwayat, satu hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan salah satunya oleh Imam Ahmad. Bahwa Nabi mengatakan kitab Zabur itu diturunkan, Taurat Zabur, kitab Taurat itu diturunkan tanggal 6 Ramadan. Kitab Zabur diturunkan tanggal 3 Balih Ramadan. Kitab Injil itu diturunkan tanggal 8 Balih Ramadan. Sedangkan kitab Al-Quranul Karim itu diturunkan tanggal 20 sampai Ramadan. Jadi menurut riwayat yang ditukil oleh Imam Suyuti dari pendapat Ibnu Hajar Al-Asqalani, berarti tanggal mana Al-Quran pertama kali diturunkan? Tanggal 20 sampai Ramadan. Kemudian dalam kitab Tarikh Tasyri' Al-Islami karangan Khudaribik itu menjelaskan bahwa masalah penetapan tanggal ternyata para ulama khilaf. Para ulama ada berbeda pendapat. Menurut Ibnu Ishaq, berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Anfal, kalau tidak salah ayat 41, itu ada isyarat dari firman Allah bahwa Al-Quran itu diturunkan harinya dan tanggalnya bertepatan dengan Yaumal Taqal Jam'an, yaitu bertepatan dengan terjadinya perang Badar. Jadi peristiwa pertama kali Al-Quran turun, tanggalnya, harinya sama dengan peristiwa perang Badar. Kalau dibuka sejarah tanggal mana perang Badar terjadi, ternyata perang Badar terjadi adalah tanggal 7 Balih Ramadan. Maka di situ beliau menjelaskan berdasarkan hadis ini, dan bahkan ada riwayat hadis Nabi mengatakan yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, karena Lailatul Furqan, malam pertama kali diturunkan Al-Quran adalah di saat terjadinya perang Badar, Yaumal Taqal Jam'an di sab'a asyarata min syahri Ramadan, yaitu di tanggal 7 Balih Ramadan. Berarti dari situ lah dapat lewat kesimpulan bahwa ada dua pendapat ulama tentang kapan terjadinya nuzul Quran. Ada pendapat yang ditukil oleh Imam As-Suyuti tadi, yaitu mengatakan tanggal 20 sampai Ramadan. Tetapi dalam kitab Tarikh Tasyri' Al-Islami dijelaskan bahwa beliau lebih cenderung mengikuti pendapat Ibnu Ishaq dan para ulama yang lain yang mengatakan nuzul Quran terjadi pada tanggal 7 Balih Ramadan. Intinya apa? Walaupun berbeda tentang penetapan tanggal dengan istidlal masing-masing, dengan dalil masing-masing, tetapi sepakat bahwa Al-Quran atau peristiwa nuzul Quran terjadi di bulan Ramadan. Kemudian manfaatnya bagi awak setelah wak tahu bosnya Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, dan kemudian wak peringati malam ini bersama-sama, manfaatnya kira-kira untuk awak. Yang pertama sekali, menambah kecintaan awak kepada kalam Allah, menambah kecintaan awak kepada Al-Quranul Karim. Bahwa ternyata Ramadan tidak sekedar mulia karena di dalamnya diperintahkan itu puasa. Bulan Ramadan ternyata tidak sekedar mulia karena disyariatkan di situ ada sholat sunnah
tarawih di malam harinya. Tetapi ternyata bulan Ramadan di samping mulia dengan segenap kemuliaannya, ternyata terjadilah peristiwa yang sangat mulia di bulan yang mulia, yaitu diturunkan wahyu Allah, kalam Allah, yaitu Al-Qur'anul Karim. Berarti kalau kita cari riwayat Nabi, seluruh kitab yang diturunkan kepada para nabi, kepada para rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ternyata seluruhnya diturunkan di bulan Ramadan. Taurat diturunkan di bulan Ramadan, Zabur di bulan Ramadan, Injil di bulan Ramadan, bahkan suhuf Nabi Ibrahim pun diturunkan di bulan Ramadan. Dan terkhusus teristimewa kitab yang jadi ikutan imam bawa Al-Qur'anul Karim ternyata diturunkan di bulan Ramadan. Maka sangat mulia bulan Ramadan. Makanya awak yang bertemu dengan bulan Ramadan diberikan kesempatan untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Itu kesempatan mahal. Itu kesempatan yang sangat agung, kesempatan yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena bulan Ramadan memiliki banyak keutamaan, banyak fadilah, banyak keistimewaan yang tidak bisa kita dapatkan di luar bulan Ramadan. Awak rasulnya semayang tarawih tu berapa nih awak rasulnya? Yo. Ah? Yo. Yo kan nih. Mana kapan nih enak? Biasanya awak semayang di luar bulan Ramadan, awak semayang isya sampai rakaatnya. Kini sudah lo semayang isya sampai rakaat, tambah lo semayang sunat. Sudah tu ditambah lo semayang tarawih. Berapa banyaknya? 20 rakaat ditambah lo witir ibu banyak mana semayang wak di bulan puasa. Wak ada kapan enak. Tetapi harus wak tahu semayang tarawih itu bisa jadi bulan puasa saja. Kok taraga nawak nanti misalkan bulan haji. Aku le rasulnya kami taraga nak semayang tarawih ha. Le boleh wak aku semayang tarawih di siku di bulan Zulhijjah nanti. Enggak boleh, bid'ah tuh. Itu baru bid'ah. Itu baru sasih itu. Karena Nabi tidak pernah mengajarkan awak sholat sunnah tarawih di luar bulan Ramadan. Makanya deh karena tarawih aku hanya di bulan Ramadan, kok latih gelah. Tapi wak kalajuan juga. Kalau sahabi bulan Ramadan nanti tidak bisa awak mengalajuan lain. Oh Ramadan yang katipu kan ada cik lain ku, kecik sia ada cik lain. Taruhlah adu, awak layan dong jadi kotor lain. Wallahu tatawa nampak apa cik lain sudah kau enak. Tahdu tak muat di dalam. Kau tak membaca itu kau pada kuian saja. Artinya apa? Memang kehidupan kau adalah kalau bang surah ininya misterius problem. Awak paling misterius dalam kehidupan awak itu kematian. Ini paling yang pasti tapi paling nggak jalan. Pak tuh pasti jodoh nggak jalan jawab. Pasti bahwa kematian itu akan datang, tetapi sangat tidak tahu, sangat tidak diketahui kapan datangnya. Kalau mau cari lihat gini, kalau nggak banyak calon-calon jenazah nampak. Coba tunjuk tangan. Nggak calon jenazah sikus ya? Tuang puskes sekali kemarin yang kataku kami lah. Coba mau katanya, enggak calon jenazah sih ya. Ambo sabut calon jenazah pun lebih pasti daripada calon bupati. Ada orang jadi calon bupati entah yuli kata pilihan entah enggak. Tapi kalau jadi calon jenazah, itu enggak kata cici ya seorang lah. Mulai dari mirap lah, terus kalau mirap enggak kata ya. Ajunan ceramah kok yo. Tapi yang bos Semarang itu juga awak dulu mau kedian jadi itu atau mau kedian awak dulu Semarang salah. Seorang Allah itu tak yang kata sisu nanti sadua lawak kadapik jatah yang kini menjadi calon jenazah sabantalai di waktu yang Allah tentukan awak akan menyandang gelar jenazah dan awak akan disandangnya orang nanti sama-sama. Kalau saat ini kita jalan di atas tanah, bisa awak akan di bawah tanah. Kalau kecil siapa kecil dan panjang jambang apa tuh dari Sulaiman. Kalau kini dunia cerita, kalau kini dunia nyata akhirat cerita,
sabantalai akhirat nyata, dunia tinggal cerita. Karena itu lagunya tuh, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Kok di mana-mana iyo lo rupanya. Kira-kira kan ama-ama itu kan lagi nonton, londe-londe kan lagi nonton padang adu kapal tamanam kan lagi tahu ah. Lagi. Siapa isi kapal tu? TNI. TNI itu angkatan laut, itu lah biasa barang dilabui ya. Tapi memang langkah kadiannya di sini. Tamanam, tamanamnya berapa meter tamanamnya? 800 meter dalamnya. Nggak tamanam di pura, di mana mau? Di tabe, kalau nggak tamanam tabe barangnya dalam sana. Pengguna nggak lo kena mukul tuh. Tapi yang kini ku 800 meter, barang kesanti yang orang baranang nggak kesalamat secara ilmu manusia. Entah kok mukjizat dari Allah Taala. Seperti yang dialami oleh Nabi Yunus alaihi salam ketika dicampaan de orang dari kapal dicampaan ke dalam laut dimakannya oleh ikan. Rupanya nggak dikunyah ikan di lulu asanya. Masuk ke dalam pori ikan sudah tuh dengan izin Allah, dengan kehendak Allah, dengan kasih sayang Allah. Kalau sakatiko beliau berada dalam pori ikan zikir aja kerajonya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Disebutkan oleh ulama tafsir, andai kata Nabi Yunus tidak melazimkan permohonan ampun, tidak melazimkan zikir dan permohonannya kepada Allah Ta'ala, mungkin pari ikan itulah jadi kuburan Nabi Yunus alaihissalam. Tapi kemudian Allah selamatkan. Dimuntahnya ikan itu keluar dari pari ikan. Selamatnya. Yang terbayang lewat, yang di dalam kapal itu tentara-tentara yang sehat-sehat, yang mudo-mudo, lunduknya kayak gaya di dalam kapal itu, ya. Kawak sangko dan kamati itu dan gaya saja ya. Kan nampak lewat fotonya, videonya. Ada yang baru istrinya sedang hamil baru. Istri baru lama siap nikah, lagi istrinya sedang mengandung baru. Ada yang meninggal tuh istrinya baru sedang beranak seorang. Artinya apa? Anak muda yang badannya masih sehat, yang usianya masih alun terlalu tua, palingan 30-an, mungkin yang lebih ada juga cik-cik. Tapi ratu-ratu dicari dari videonya, ratu-ratu muda. Jadi kalau orang kemudian menyangkut, kami kan masih muda loh tuanku. Kalau nak kasih yang 40 nanti lah lagi gaya, nanti terus yang 40 lagi. Kami kalau masih muda-muda rumah rajin nak ke surau. Kalau lah gaya nanti nak talok ke boleh, nak talok ke sawah ke ladang lagi ke surau sejalan kami lah. Kalau tidak dibiasuan dari muda malu kata kampung jalan ke surau. Kau apa ande-ande yang rajin ke surau, kalau lah dari ketik diajar dulu di ande dulu ke surau. Tu mau kau ini rajin-rajin ke surau. Makanya pelajaran alam takambang jadi guru bagi awak bahwa ternyata hidupku sesaat, hidupku sebentar. Hidupku adalah sesuatu yang sangat pendek, singkat, tetapi kehidupan yang singkat itu menjadi penentu bagaimana keadaan awak yang abadi nanti. Kalau kecil orang mati itu sekali, dia mati itu sekali. Kalau lah mati awak sekali, bahkan nasib awak salah pola-polanya setelah mati. Tergantung saat awak mati itu dalam keadaan bagaimana. Makanya awak berharap cita-cita awak paling tinggi itu apa? Matikan aku ya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Kalau kau mati sadunya awak kau mati. Tapi yang kita mohonkan di saat Allah mengambil nyawa awak, di saat Allah mencabut nyawa awak, memisahkan ruh dari jasad awak dalam keadaan Allah ridha dan dosa awak diampuni. Dan Allah telah menyediakan tempat yang lebih indah bagi awak. Ketika itu kok kali capuinya nyawa awak capui lalai lawaan. Tapi jangan sampai dosa sedang banyak, utang sedang banyak. Dan wak sangko tuh kalau mati itu selesai hutang enggak. Kau hati-hati ya. Masalah hutang ke manusia itu tidak bisa coba tuh istighfar lebihnya. Sudah wasalam piti orang tua semua tahajud saya tapi hutang masa kau tak atur lah makna ada ya di
Disalam titi orang salam ameh orang gak limu ameh. Beko malam mah si kiasa lah. Astagfirullah, astagfirullah. Itu besok pagi lah besok tangwa. Takah tuh. Enggak. Nabi ketika ada jenazah yang meninggal, maka Nabi tidak mau langsung menyolatkan, tidak mau Nabi sholat jenazah langsung. Tapi ditanya dulu, mai dan kadi sumayangan kau punya utang kau tidak? Kalau iya gitu orang, kalau iya kau tidak satu sumayang kau gitu Nabi. Ternyata Nabi tidak mau menyolatkan jenazah yang masih punya utang. Tetapi sahabat yang hadir tidak tega kalau dibiarkan jenazahku tidak disolatkan Nabi. Maka kemudian ada di antara sahabat yang hadir, ya Rasulullah, kamu yang jamin utangnya ya Rasulullah, kamu yang akan melunasi utangnya nanti. Katikulah itu yang jamin, baru Nabi mau jadi imam, baru Nabi mau menyolatkan. Kenapa? Karena persoalan hutang itu hubungan awak dengan manusia. Tidak selesai urusan awak Allah Ta'ala saja loh. Tetapi harus urusan manusia diselesaikan manusia. Hutang dibayar, yang amal ibadah wak tetap ditinggikan. Urusan manusia harus selesai. Makanya bulan Ramadan bukan sekedar bulan untuk meningkatkan ibadah, hanya sekedar hablum minallah saja. Bukan hanya memperancang hubungan awak dengan Allah Ta'ala, tetapi kemudian hubungan awak sesama awak tidak diparelok. Maka rusak hubungan awak dengan Allah Ta'ala kalau tidak diparelok hubungan awak sesama awak. Pokoknya di awal tadi mau sampaikan, silaturahim itu sangat paralu. Pokoknya kata Nabi, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk ke dalam surga nanti orang yang memutus silaturahim. Kadang-kadang silaturahim itu rusaknya apa? Salah satu penyebab rusaknya silaturahim gara-gara utang ndak baik. Kalau hutang piutang tuh taruhlah hidup awak namanya kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Kadang lapang, kadang sampi, kadang lagi lancar, kadang banyak susahnya. Apalagi sejak corona ya. Mulai dari kampung sampai orang yang dirantau. Lata pakia ya lah. Lah banyak yang pulang kampung. Kalau sampai kami itu di Pogamba yang biasanya ngalih di Tanah Abang. Kini termasuk pulang lagi. Baru kadai kontrak kali bagi ya lo untuk balanju anak, untuk kontrakan, untuk sewa rumah, sewa kadai balanju harian. Sedangkan galeng tak jual balik. Orang tak jual balanju orang tapi corona. Maka dengan keadaan yang semacam itu, sebenarnya Allah Ta'ala ingin menegur awak. Maksudnya yang biasanya kesibukan awak adalah dengan urusan dunia awak. Kadang-kadang lupa bahwasanya kehidupan awak sebenarnya tidak disikur. Kehidupan awak sebenarnya adalah kehidupan setelah kehidupan dunia. Itu ayat yang dibaca oleh Imam Macu. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat itu lebih rancak, lebih utama daripada kehidupan dunia. Makanya kalau susah di dunia jadi bola tiwa. Susah di dunia itu hanya sementara. Kalau bangsa di dunia jadi bola tiwa, bangsa di dunia itu sementara. Tetapi kalau bangsa di dunia awak harus berjuang nanti di akhirat tidak kuliah bangsa. Kalau susah di dunia awak harus bertekad nanti di akhirat tidak boleh susah. Supaya tidak susah, selesaikan urusan awak juga manusia dan selesaikan urusan awak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Al-Quran yang Allah turunkan tadi ayatnya lah dibaca loh deh. Apa tadi kakak tadi pengurus di awal beliau menyampaikan tentang pembangunan Sarawak, beliau mengutip ayat Al-Quran surah Toha. Kata Allah Ta'ala, wa man a'rada an dzikri. Dzikri di situ ditafsirkan oleh para ulama dengan Al-Quran. Orang yang meninggalkan Al-Quran, orang yang berpaling daripada Al-Quran, orang yang hidupnya jauh daripada tuntunan dan ajaran Al-Quran, maka mendapatkan dua sanksi, mendapatkan dua hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukuman yang pertama diberikan kontan di dunia. Hukuman yang kedua nanti Allah berikan setelah di akhirat. Orang yang jauh kehidupannya jual Al-Quran, lidahnya tak terbiasa basah dengan membaca Al-Quran.
Matunya tak tabiasu mencari huruf-huruf Al-Quran. Talingonya tak tabiasu mendengarkan lantunan ayat-ayat Al-Quran. Lebih daripada itu, kehidupannya jauh daripada tuntunan dan ajaran Al-Quran. Orang yang semacam itu, kata Allah, mendapatkan dua sanksi, mendapatkan dua hukuman dari Allah. Apa hukuman yang Allah berikan? Yang pertama di dunia, hukuman di dunia, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dangka. Orang yang berpaling dari Al-Quran, jauh kehidupannya dari Al-Quran, maka yang pertama di dunia akan Allah berikan kehidupan yang sempit. Itu hukuman untuk orang yang jauh dari Al-Quran. Hukumannya Allah sempitkan hidupnya di dunia sampai hidupnya. Rumahnya gadangku, walaupun rumahnya gadang, tapi hatinya sempit. Kalau Jawa mana ketujuh, rumah lapang hati samping, atau rumah samping hati lapang. Kalau Jawa biarlah rumah lapang hati lapang. Kalau sama pilihan waktu ya. Kalau Jawa asali rumah lapang, asali hati lapang, biarlah rumah lapang. Asali hati lapang, biarlah rumah lapang. Tapi tidak jadi masalah. Yang paling utama itu hati. Kalau dicari sejarah, rumah Nabi itu gadang atau ketek? Rumah Nabi itu ketek ya. Sampai diriwayatkan ketika Rasulullah sholat malam, ketika Nabi sholat malam, kalau lewat tahajud itu kan sunnah. Kalau dia Nabi itu fardu tambahan loh. Kalau di fardu kalau kawa angkin ada kalau lewat. Semua yang subuh hasilnya cok lain ya nak. Apalagi semua yang tahajud lo kan diwajibkan gawat. Kalau bagi Rasulullah fardu. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Nafilatan lak sebagai ibadah tambahan untuk Nabi SAW. Kalau bagi awak sunnah. Maka di saat Nabi sholat tahajud malam, itu diriwayatkan bahwa keadaan rumah Nabi itu. Maka Nabi tidur dengan istrinya. Kan apa adalah? Lihat apa? Nabi lalu istrinya kan masalah ya nak? Yang nak kuliah tuh, lalu di istri orang ya nak ya. Kan kadang-kadang ditanya ke ibu-ibu, bosnya awak tuh kece ustad-ustad, kece guru-guru. Kalau yang pada itu tidak boleh manggaya tuh, kecuali untuk suami. Ditanya lah, ibu-ibu kamu ke manggaya untuk suamiku. Itu ditanya oleh tuanku tuh suami saya. Kenyataannya juga di rumah biasa-biasa, bau dapur, bau kasur, tapi ketika kami barale, baru dilakukan lempong siti gitu ya. Barulah merah-merah, hijau-hijau, bentuk tanpuk ke tiang listrik, macam-macam. Maka Rasulullah ketika lalu dengan istrinya Siti Aisyah jago malam, sholat malam. Nabi sholatnya banyak. Maka Nabi yang menjagokan istrinya lain. Nabi sholat dulu sendiri. Padahal Nabi itulah dijamin selamat dari Allah Ta'ala. Tapi saking cintanya, saking syukurnya kepada Allah Ta'ala, maka malam itu sedikit yang dipakai untuk lalu, selebihnya dipakai untuk ibadah. Kan tak jauhnya beda Jawa tuh. Kalau kan segitu kalau dipakai untuk ibadah, hanya banyak dipakai untuk. Kalau Nabi makannya segene, kalau awak takkan tuh segene lah, tapi segene beda. Sene makan, sesene makan, nah. Awak makan mah sene jangan. Sampul aja Nabi makan sene, tapi awak sene makan. Ketika Rasulullah jago malam, istrinya masih tidur, bapak Nabi sholat. Ketika Nabi sujud, itu tidak langsung sujud. Karena di depan Nabi itu istrinya lalu. Saking sampingnya rumah beliau. Maka ketika beliau sujud, dipaciknya kaki Siti Aisyah, ditariknya ke muka. Ditariknya kakinya di Siti Aisyah, baru bisa Nabi sujudkan, sampai sujudnya. Kemudian ketika Nabi bangkit dari sujudnya, Siti Aisyah melonjorlah kakinya ke muka beliau. Ketika Nabi sujud, ditariklah kakinya beliau. Maka dalam hadis itu ulama beda memahami riwayatnya.
Ikulah madhab yang mengatakan menyentuh istri tidak membatalkan sholat berdasarkan hadis itu juga. Kalau menurut Imam Malik dalam madhab Maliki itu menyentuh istri tidak batalkan wudhu asalkan tidak syahwat. Tapi kalau dalam madhab Syafi'i asalkan disentuh syahwat tidak syahwat maka itu batal. Jadi ande kok bersentuhan jelo pak di rumah tuh atau dua tuh, disangaju tak disangaju batal aja tuh. Kadang-kadang awak amuah lo, bahan namanya tuh kabangi entahlah, kaberang entahlah, enggak kaberang, awak dingin bodoh enak sudah mau bodoh rumput kasih tuh ladenya, tambah sulang bodoh sekali lagi. Tetapi dalam mazhab Syafi'i mengatakan itu ukurannya bukan syahwat, ukurannya aula mastumun nisa, itu ditafsirkan dengan menyentuh kulit, asalkan bersentuhan kulit maka batal kecuali ada pembatasnya. Misalkan sudah wak sumayang wak nak salam jo inyo. Donde panggil saya kapak kan? Panggil apa? Oh, orang gini mas. Ambo sampai kini tidak tahu. Ama ambo tak panggil saya kayak ambo. Sampai kini tidak tahu. Paling-paling. Kalau ngecek Jawa tulis ayah yang tadi kemana? Ayah Tuan Puri kemana? Tapi tak pernah tak panggil udah, tak panggil abang, tak panggil sayang, tak panggil saya. Sampai kini dia pun tidak tahu. Tak panggil saya lama kayak. Jadi ketika bersentuhan kulit dalam madhab Syafi'i yang kita amalkan itu batal wudhu. Itu banyak juga penyuluh di kantor-kantor kuah mengecehan. Kalau lah nikah nanti tidak bahas itu lain gitu ya. Tidak batal wudhu lain. Itu tidak paham madhab Syafi'i. Kalau madhab Syafi'i batal. Maka hati-hati nanti. Kadang-kadang ada mau tuh penyuluhan tuh tidak jalan juga madhabnya, tak madhabnya kalah. Kalau nyoba madhab Syafi'i, waktunya harus mengatakan itu batal. Kalau Imam Syafi'i tidak melihat apakah itu syahwat atau tidak. Walaupun dalam madhab yang lain ada yang mengejutkan tidak batal asalkan tidak syahwat. Ada yang mengatakan tidak batal walaupun syahwat kalau itu hanya bersentuhan. Tapi kalau suami istri berhubungan baru itu membatalkan wudhu. Ada madhab lain yang berpendapat seperti itu. Tetapi yang jaleh yang kita amalkan batal. Bagaimana para ulama memahami riwayat Nabi ketika sujud menarik kaki Siti Aisyah? Maka kalau ulama Syafi'iyah memahami riwayatnya, orang tidur tuh pakai selimut biasanya kan? Berarti Nabi menyentuh Aisyah tidak langsung bersentuhan kulit. Maka mazhab Syafi'i memahami hadis ketika Nabi sujud menarik kaki Siti Aisyah adalah menarik di balik kain. Kalau menurut pendapat lain enggak. Langsung Nabi menyentuh tanpa ada pembatas, Nabi lanjut sholat. Berarti Nabi tidak batal wudhunya dengan menyentuh istrinya. Maka mereka berpendapat menyentuh istri tidak membatalkan wudhu. Sekali lagi kita berpegang pada mazhab Syafi'i, bersentuhan suami istri batal. Kemudian berarti kalau takah itu gambarannya Nabi sujud kemudian ditarik kaki istrinya, berarti rumah Nabi itu gadang atau getek? Tidak mungkin lah Nabi kota itu ada sampai delapan mana sampai semuanya. Itu kan berarti tanpa ada sampai lain lagi. Tetapi apakah Nabi menderita dengan rumahnya yang getek itu? Apakah Nabi mengatakan susahnya hidup sampai di rumah ada Nabi mengecek dengan itu? Tetapi kalam yang masyhur yang diucapkan Nabi adalah baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Berarti menandakan apa? Ternyata bahagia itu ukurannya bukan materi. Bahagia itu ukurannya hati. Karena yang punya bahagia, saya yang punya bahagia. Yang bahagia itu milik Allah. Maka Allah akan berikan kebahagiaan ke dalam hati orang yang di dalam hati itu selalu zikir, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi menghibur awak nak susah-susah aku dihiburnya dari Nabi. Akhirnya Nabi
Laisal ghina an kathratil arad walakinnal ghina ghina nafs. Kayu itu kecil Nabi bukan banyak kepiang awak, bukan banyak haratukan doa, tapi kayu itu adalah sianang kayu jiwa manusia yang kayu hati. Hati yang kayu itu hati yang ba'a, hati yang diberikan ketenangan, kedamaian oleh Allah. Siapa hati yang diberikan ketenangan oleh Allah? Hati yang senantiasa zikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebutkan dalam Al-Quran. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan ingat kepada Allah, dengan berzikir kepada Allah, itulah yang akan memberikan ketenangan di dalam hati. Kalau wak sudah zikir itu ba'ara suhati wak lain sanang hati wak lain. Kalau sudah zikir awak, kalau bisa ada suasana itu akan bisa dirasakan di hati wak, tergantung anan wak lakukan. Kalau setiap perbuatan waktu akan memberikan bekas kepada hati. Kalau orang yang bermaksiat, orang yang melakukan maksiat, maka hatinya akan terasa kering. Susah dibawa untuk ibadah, balik dibawa untuk ibadah, balik untuk dibawa untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau orang yang hatinya dakik kepada Allah, orang yang hatinya senantiasa zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hatinya akan diberikan ketenangan, ketenteraman dan kebahagiaan. Banyak orang beranggapan bahagia itu dibalik tumpukan uang. Tetapi kenyataannya banyak orang yang punya banyak uang tetapi tidak bahagia. Jadi intinya jawab apa? Untuk bahagia bukan menumpukan harta, tetapi untuk bahagia adalah mendatangi zat pemilik kebahagiaan itu, yaitunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita balikan kapang kakak jiwa tadi, orang yang diberikan kesempitan hidup oleh Allah merupakan hukuman bagi orang yang jauh dari Al-Quran. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka. Orang yang berpaling dari Al-Quran, orang yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, maka Allah akan berikan kepada orang itu kehidupan yang sempit, kehidupan yang susah. Walaupun hartanya banyak, walaupun rumahnya gadang, walaupun berlimpah ruah materinya, tetapi Allah berikan kesempitan dalam hatinya sehingga merasa sesak, tawih. Bahkan disebutkan dalam ayat yang lain seolah-olah dadonya itu sesak, seperti orang kepayahan mendaki bukit, seperti orang kepayahan mendaki gunung. Barang payahnya, barang sesak nafasnya ketika orang dalam perjalanan tinggi, dalam perjalanan yang berat. Seperti itulah hati dada orang yang jauh daripada Al-Quranul Karim. Pokoknya tidak ada kepuasan dalam hidupnya, tidak ada kepuasan. Awak macam lihatnya, oh rumahnya lah rancak, otonya lah rancak, pitinya lah banyak, kecil awaknya lah bahagia bana. Rupanya baca itu banyak masalahnya pada awak. Aku bertanya ke kita yang ada gini, pernah orang di Sikoko kehilangan ameh 1 kilo? Hah? Tidak pernah, tidak. Dia orang kayu pernah toh? Awak bang kau tidak pernah kehilangan ameh 1 kilo? Kalau tidak punya, tidak. Berarti mana lebih menderita awak pada orang yang kayu toh? Ambo sabui londe-londe ku pulang. Biasanya kau sudah kalau tidak di bulan puasa, kau ada sembahyang tarawih harap. Siang kalah balik batanam pas siang enak. Maka malam sudah mau gari makannya makan celok. Sudah makan beko ngaji sengene. Sudah tuh masuk waktu isya sembahyang isya. Jam 8, jam setengah 9 tuh betul lah ngantuk ada enak. Jam 9 lah lalu nah yo. Ayo jam 9 lah lalu. Kalau orang kayu udah bisa betul kalau jam 9. Coba lah tanya orang yang kayu. Tak bisa betulnya kalau jam 9. Lah di Balina pelbek lalu indah juga lalu. Bang kau tak bisa lalu dan tak kana adanya rupunya di sini dikelah tak dibuka di maliang. Kada yamehnya di sini dikelah tak di maliangnya di orang. Rumah kontrakannya di sini dikelah tak tabaka. Kalau banjir dikelah tak masuk air ke rumahnya, tak bisa lalu jam 1 malam setengah 2 mencilak-cilaknya betul lagi.
Jadi jangan anggap lama enak. Baku sesungguhnya bagi orang jangan awak merasa nikmat sesuatu yang ada pada tangan orang lain, tapi syukurilah yang ada pada tangan awak. Kadang-kadang dek mancalia orang lupa mensyukuri onda awak enak. Makanya kunci untuk bersyukur itu kata Nabi, unsur ila man huwa asfala minka. Cari orang yang berada di bawah awak. Kalau dalam urusan dunia cari orang yang lebih kurang pada awak. Alhamdulillah, ambo lagi sumayang sekali seminggu sumayang Jumat. Itu si anu itu sumayang hari rayu aja sih. Itu salah. Nah, itu urusan akhirat tuh. Kalau urusan akhirat cari orang yang di atas awak. Kan ada loh di kecilnya jamaah enggak tuh sumayang lo jamaah. Sumayang Jumat saya ceknya di jamaah ya lah. Karena bujang-bujang lo, ada cek jamaah. Lain jadi tuh mak jamaah lain soal Jumat sanu tuh rayu saja. Nah itu cara macamnya, salah lah. Cara macamnya dalam urusan dunia cari ke bawah. Kalau urusan akhirat cari ke atas. Makanya para sahabat dulu tuh memacunya dalam kebaikan. Umar bin Khattab tuh mengajak Abu Bakar Siddiq berlomba untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah. Ketika Umar menginfakkan setengah hartanya, maka ketika itu merasa bahagia karena berhasil memberikan setengah hartanya di jalan Allah. Rupanya setelah dikuping-kupingnya, setelah didanga-danganya di Umar, Abu Bakar pada dia giahnya hartanya. Ternyata ketika datang kepada Rasulullah, Abu Bakar telah memberikan seluruh hartanya untuk Rasulullah, untuk agama Allah, untuk perjuangan Rasulullah menegakkan agama Allah. Heran Umarnya. Umar merasa setengah harta itulah besar. Tetapi ternyata Abu Bakar memberikan seluruh hartanya di jalan Allah. Ditanya oleh Rasulullah, wahai Abu Bakar, kalau engkau berikan seluruh hartamu di jalan Allah, anak istri engkau jual, engkau tinggal lain. Tapi jawaban Abu Bakar, kalau Abu Bakar adalah murid langsung dari Rasulullah, maka jawaban itu adalah hasil pendidikan dari Rasulullah. Akhirnya Abu Bakar, ya Rasulullah, aku tinggalkan anak dan istriku dengan Allah. Tapi kalau alun sampai paham buat tak Abu Bakar, jadi cuma-cuma negara. Itu namanya tuh tuang lajanan namanya. Mati nak go. Ya. Ada kajian cuma tergantung nak. Jadi itu makanya bekerja dari cari-cari. Lihat lu ketika mau masuk dalam ketidian tadi, kita sampai tak dulu pembeli cindu habis itu ada nak. Nah, mereka mau pe lo kamu kok gara-gara tuangku malam, tak dulu pembeli cindu habis itu ada kan. Karena Abu Bakar lah makamnya di Bulisinat. Maka para sahabat itu mempraktekkan fastabiqul khairat. Mereka berpacu-pacu dalam kebaikan. Dalam urusan kebaikan mereka berpacu-pacu. Ada yang sahabat itu sholat malamnya 100 rakaat. Ada yang sahabat itu sholat malamnya demi meneladani Rasulullah malam punya nak mahlalo. Di siang hari puasa, di malam hari nyoba jago. Maka ketika itu ada sahabat yang pernah datang ke Nabi. Pernah datang ke Rasulullah dalam keadaan badannya itu segar, masih kuat, masih segar nampaknya. 1 tahun sudah itu batang mulut je Nabi balik, tapi Nabi lah gak lupa je nya. Ditanya ya Rasulullah, lupa itu jambu ya Rasulullah. Iyo kok siar. Kok bahasanya kok siaran kan? Ya. Siaran. Ya, itu masalah lah, jatuh lain ada tergantung. Kesian, kok kan deh, kok dia nanti kali kan? Iko ampun ya Rasulullah. Orang yang 1 tahun lalu bertemu jengkau kan ampun. Tapi kecelakaan, oh engkau, aku cari badan engkau dulu sehat, gapuk bari siwa mampu gini. Kola tulang pembalik kulit bisa tinggal. Lah kulit pembalik tulang saya tinggal. Kece sahabat iyo ya Rasulullah. Ambo siang hari puasa, malamnya ambo jago sholat, zikir, ngaji. Siang kau tak boleh makan, siang kau puasa tarik, malam ibadah tarik. Tapi kece Nabi tidak lo rancak tak kah? Kece Nabi apa? Ambo kan yang teladan engkau kan ambo, contoh engkau kan ambo. Ambo punya istri,
Di malam mampu lalu, tetapi tetap ada waktu istirahat, ada waktu untuk sholat. Di siang hari yang puasa kadang-kadang indah, kadang-kadang puasa, kadang-kadang indah. Bapak artinya apa? Bukan di bulan Ramadan ya. Kok salah-salah. Ini kalau waktu gak mengantuk, aku kadang surah-surah kaji bisa lari-larian teman. Kecil aku malam tapi kadang-kadang puasa, kadang-kadang enggak coba kan. Nah itu yang beda kan tuh. Itu salah pas itu. Itu maksudnya di luar bulan Ramadan. Kalau bulan puasa tentu puasa kan. Artinya Nabi ndak lo pengen loh. Para sahabat tuh kalau pengen meneladani Nabi, kalau sahabat tuh pengennya bahasa muju Nabi tapi hendaknya. Bahkan ada riwayat Nabi suatu kali pernah menyampaikan berita gembira. Maksudnya ada ahli surga kece Nabi. Kece Nabi dalam setelah salat jamaah di tengah-tengah para sahabat Nabi mengecehan. Maksudnya ada orang yang telah dijamin masuk surga oleh Allah Ta'ala. Waktu sahabat pengen tahu siapa ya Rasulullah. Maka Nabi menyebutkan salah satu nama sahabat. Ketika Nabi menyebutkan si fulan ke Nabi, maka sahabat cari kiri kanan si fulan ma yang disebut Nabi. Rupanya orang yang disebut Nabi itu namanya terjatuh tidak hadir, tak datang ketika itu. Maka selesai itu keluar dari majelis datang beberapa orang menemui sahabat yang dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Disampaikan lagi tadi Rasulullah menyampaikan berita gembira untuk engkau tidak datang. Atau beritanya kata Rasulullah engkau dijamin di Allah Ta'ala masuk surga. Kira-kira kok kandi datang orang tergantung bagi dia. Le posu je lah. Le mau je ke surau lah. Kota kata rancak mana tu pengunjung lah banyak nama lagi jamnya suruh deh. Tentu pasti bahagia kalau berita itu sampai kawan enak. Jangan berita masuk surga kiriman anak setipu datang buang sana nanti lah. Maka tetapi ternyata sahabat tu beda responnya. Ketika dia tahu dia kawan-kawannya engkau dijamin dari Rasulullah masuk surga. Kalau awak pasti bahagia, tapi dia malah bersedih. Menanginya. Bahkan sampai saking bersedihnya atas mendengarkan berita itu sampai jatuh sakit. Kan heran tuh, berita gembira disampaikan rupanya sakit. Kalau berita sedih jadi jalan. Itu berita gembira disampaikan. Akhirnya Nabi pengen menjenguk ke rumahnya. Ditanyalah ke istrinya, Ajun tuh. Kau adalah banyak makan garam firman. Itu mudah kau kok sakit kau bicara bikin kau tak tu lah. Kecek bininya ndak lo tahu bodoh ya Rasulullah. Ini beko tu sadar kalau dia sadar manangi beko pingsan lo balik. Beko sadar lo balik manangi pingsan lo balik. Tak tahu bodoh mau sakitnya ya Rasulullah. Maka Nabi mandaki lah kalau sampai sahabat dan sarang sakit. Dikawani dan Nabi. Sudah tu sadar sebentar. Ketika sadar sebentar ditanya aja dan Nabi. Engkau sakit apa engkau? Engkau. Jawaban sahabat tu, ambo ko sakit gara-gara engkau ya Rasulullah. Rupanya dia menyampaikan dia sakit gara-gara Nabi. Memangnya asalah ambo maka engkau sakit. Ambo dapat berita dari kawan-kawan, dari sahabat-sahabat bahwa engkau menyampaikan dalam majelis ambo dijamin masuk surga. Itu masalahnya apa baca Nabi? Itu kan berita gembira untuk engkau. Sampai menangisnya menyampaikan ya Rasulullah. Kalau memang berita itu engkau yang menyampaikan ya Rasulullah, maka itu pasti dan ambo yakin kalau setiap ucapan yang keluar dari lisan engkau adalah benar. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad itu tidak berbicara dengan hawa nafsunya, tetapi Nabi itu berbicara sesuai dengan wahyu yang turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang engkau mengatakan aku masuk surga, pasti aku masuk surga ya Rasulullah. Karena ucapan engkau benar, ucapan engkau adalah wahyu yang turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma masalahnya apa? Bicara Nabi Muhammad engkau sakit engkau. Ya Rasulullah, kalau betul aku masuk surga nanti, aku sadar. Kalaupun aku masuk surga, pasti surga aku di bawah-bawah lah.
Dan engkau karena kekasih Allah, pasti surga engkau paling tinggi. Dan aku tidak mau berpisah dengan engkau ya Rasulullah. Rupanya memang sakit di sini letak. Inilah tabayang, dan kalau dia masuk surga, surganya di bawah. Kalau Nabi masuk surga, surganya paling tinggi. Maka dan tabayang dia apa? Tidak ada kenikmatan surga itu tanpa kehadiran Nabi SAW. Kalau bahasa anak ini, enggak rame, enggak dalo ya kan? Enggak dalo, enggak ada rame, enggak dalo. Jadi kita katakan lah, surga pun terasa hampa tanpa hadir dirimu di sisiku, ya. Artinya Rasulullah itu seolah-olah, sahabat itu seolah-olah tidak pengen masuk surga. Kalau di dalam surga tampilnya tinggal itu tidak ada Rasulullah di dalamnya. Maka pengen sahabat itu apa? Ingin dakik ya Rasulullah mulai dari dunia sampai ke akhirat. Kalau dia apa? Awas dari masuk surga jauhnya tidak. Itu masalahnya kualitas cinta awak tadi di pertanyaan. Kalau sahabat itu tidak rela pisah dengan Nabi, karena hatinya tuh laka tuntuang sayangnya karena Nabi. Dan itu tuh memanglah dibuktikan, bukan cinta-cinta di lidah saja. Ya dulu berjanji awak saya periksa mati, tapi ketika udah mati seorang, udah seorang. Kalau Rasulullah ketika perang Badar, ketika perang Uhud, nampaklah kesetiaan para sahabat. Para sahabat ketika itu jumlahlah sengenek. Lah banyak mati, bahkanlah dua lari. Sedangkan musuh memanglah bertekad untuk membunuh Nabi. Tersebarlah berita di tengah medan perang itu sedang berkecamuk perperangan. Terdengar berita hoax yang disebarkan oleh orang-orang kafir untuk melemahkan hati orang yang beriman. Berita yang disebarkan ketika itu, Muhammad mati. Para sahabat pasti goncang. Mandanga berita itu pasti goncang hatinya. Karena semangat mereka untuk berperang itu adalah demi Rasulullah. Kini disebarkan berita bosnya Muhammad mati. Maka Abu Bakar yang mendengar berita itu mendekat kadake di posisi Rasulullah barado. Umar bin Khattab yang mendengar berita itu mendaki di posisi Rasulullah barado. Maka dicari ternyata berita itu hanya berita bohong yang sengaja disebarkan oleh orang kafir untuk melemahkan hati orang-orang yang beriman. Jadi kalau kecil orang ini hoax tuh. Makanya kalau ini dunianya kalah dunia informasi. Ada media sosial, awak punya alatnya yang bisa mengakses satu informasi, datang tak tahu dari mana datang informasi itu. Maka pelajaran bagi awak dari sejarah itu apa? Bosnya jangan satio berita itu langsung ditelan mata. Al-Quran lah bagi peringatan. Kalau datang kepada kalian orang fasik membawa berita, fatabayyanu, cari tahu dulu. Ba'anan sabanan. Jangan langsung tadangan berita langsung dikunyah mata-mata. Ikut tak dikunyahkan harus dilulu langsung mata-mata. Akhirnya perpecahlah orang Islam bacaka, orang sasamu akidah ahlu sunnah batangka. Akhirnya orang sengaja menyebarkan berita itu untuk melemahkan persatuan umat Islam. Makanya jangan mudah termakan fitnah. Orang-orang yang menghembuskan pertikaian, orang yang menghembuskan perpecahan di tengah-tengah umat, maka harus hati-hati memahami informasi dan berita yang datang. Setelah dibuktikan oleh sahabat, ternyata Rasulullah masih hidup. Tetapi memang ketika itu Rasulullah lah berlumuran darah. Disebutkan gigi Nabi patah, wajah Nabi berlumuran darah, luku-luku. Maka di saat itu para sahabat yang masih setia melindungi Nabi, maka setia menjadikan badan-badan mereka sebagai tameng penyelamat bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang kafir yang telah mengarahkan tombaknya ke arah Nabi, orang kafir yang telah mengarahkan anak panahnya ke arah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka para sahabat melingkari Rasulullah. Biarlah jasad mereka terlebih dahulu ditancapkan anak tombak, tertancap anak panah demi menyelamatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kecintaan itu dibuktikan oleh para sahabat. Maka mereka yang mendapatkan kesempurnaan iman.
Sesuai dengan hadis yang kita bacakan tadi, seseorang tidak akan mendapatkan kesempurnaan iman sebelum mereka mencintai Rasulullah melebihi kecintaannya kepada seluruh manusia. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, Nabi mengatakan, "Talatun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada 3 perkara, apabila yang 3 itu kita miliki, kata Rasulullah, kita akan mendapatkan manisnya iman. Bukan sekedar iman, tetapi mendapatkan manisnya iman. Yang nomor 1 apa? Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dia lebih mencintai Allah, dia lebih mencintai Rasulullah melebihi kecintaannya kepada yang lain. Laisa yang wakan Nabi lain. Mudah-mudahan sesuai dengan kata Nabi, al-mar'u yuhsyaru ma'aman ahab. Manusia kelak akan dikumpulkan Allah dengan siapa? Dengan orang yang dia cintai. Sahabat bersedih karena mereka menganggap surga kami rendah ya Rasulullah, surga engkau tinggi. Kami tidak mau berpisah dari engkau. Tetapi kata Nabi apa? Al-mar'u yuhsyaru ma'aman ahab. Manusia kelak akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dia cintai. Kalau benar cintamu kepada Rasulullah, maka kamu akan dikumpulkan bersama Rasulullah. Awak kasihan dan lebih kadang sayang wak. Hah? Kasihan sayang wak kadang. Atau londe-londe itu tak sayang orang jalan. Nah, lah habis sayang dia, nah. Abihan sayang wak karena lain, pagadang sayang awak karena Nabi. Baca salawat banyak-banyak. Lena mau baca salawat banyak-banyak. Ada dulu diceritakan di daerah Syam itu, iya londe-londe itu lalu lihat orang lagi kayak ya. Orang makanan nak mati saja ya. Itu sakit sehari, 2 hari, 3 hari sakit ya. Biasanya rajin sholat berjamaah, rupanya tidak datang, sakit. Ketika dicari ditanya, sakit ande. Kecil londe itu ambu sakit, dek gara-gara lah 3 malam ndak bermimpi jo Rasulullah. 3 malam ndak bermimpi jo Rasulullah langsung sakit. Awak ndak pernah sakit deh ya? Saya nggak pernah sakit. Lewat awak ndak mimpi jo Nabi rasa pakaian ku angin Rasulnya kebalu ada lagi ada. Ndak pernah sakit, sehat-sehat. Rupanya yang ibu-ibu tuh sakit deh gara-gara lah 3 malam ndak bermimpi. Ya Rasulullah, saya punya ustaz tu tak kaji itu ya Allah. Berarti engkau bermimpi ya Rasulullah tiap malam. Bapak kecil, orang tua tu iya. Aku biasanya bermimpi ya Rasulullah tiap malam. Dia mimpi ya Nabi kok beda mimpi ya lain. Kalau mimpi ya Nabi itu pasti man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqa. Man ra'ani faqad ra'ani haqqa. Orang yang melihatku dalam tidurnya, orang yang bermimpi dengan aku, maka itu mimpinya hak, datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berbahagia kalau awak pernah atau sudah mudah-mudahan Allah mudahkan awak menatap wajah Rasulullah. Kalau tidak dalam dunia nyata, awak pengen diperlihatkan dalam mimpi. Kenapa? Karena bermimpi dengan Rasulullah bukan permainan setan. Kenapa? Fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Karena syaitan tidak bisa mengambil bentuk Rasulullah. Kalau ada nama mimpi Rafi Ahmad dan naruh ular di budak itu gitu. Ya. Kalau ada yang muda-muda kok nonton mimpi artis Korea itu tidak gitu loh. Itu karena angan-angan sebelum inyo gitu ya. Tapi kalau mimpi Rasulullah itu kata Nabi adalah hak. Maka orang yang melihatku dalam tidurnya, maka itulah melihat aku dalam sesungguhnya. Maka ibuku memimpi Rasulullah tiap malam. Cuma 3 hari itu tidak mimpi. Malam pertama tidak mimpi, kedua tidak, ketiga tidak, sakit jadinya. Saya ditanya dia Ustaz, memangnya ibu berapa tu salawat saya bisa memimpi Nabi? Rupanya Ustaz tu tidak pernah mimpi Nabi untuk ya. Ditanya ya, kece ibu tu, aku biasanya bersalawat sehari 5 balik ribu. Para salawatnya sehari 5 balik ribu. Kalau cinta itu ada di dalam hati, kalau tidak bisa menatapnya di dunia nyata, akan bisa melihatnya dalam tidur awak. Cuman harus ditumbuhkan rasa cinta. Pertama pupuk banyak-banyak salawat dulu.
Di mana waktu lapang trisi itu salawat. Sambil masak dia boleh tak. Tidak sampai yang ngumpul yang baca awal. Boleh sibuk salawat saya nak. Akhirnya berang kalau pak jadi itu. Oh pak sama amat tuh. Kalau yang baca sampai yang ngumpul. Iya. Pati di balian juga. Cuma salawat dibaca juga. Saya gojo betul pak tu tanya. Iku resepnya kok beda rasa gulai gini. Biasa tak salamak ke mana? Itu ada resep cinta dalam metodenya. Karena banyak dibacaan salawat. Dan salawat itu adalah ibadah yang paling ringan, tetapi fadilahnya sangat gada. Kenapa? Gerbang jalan pintas menuju Allah adalah dengan melalui sebuah pintu, dan pintu itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau pengen capek sampai ke Allah Taala, lewati pintu. Pintu itu namanya Muhammad Rasulullah. Baca melewati pintu itu. Lewati pintu itu dengan awak teladani akhlaknya, dengan awak banyak berselawat kepadanya. Sahabat dulu risau, ya Rasulullah, bagaimana engkau bisa membalas selawat kami ya Rasulullah? Fakat harimta, engkau telah terkubur dalam tanah, jasad engkau mungkin sudah dimakan tanah. Ya Rasulullah, Nabi mengecek kalau kalian bersalawat kamu nanti ambu yang akan membalas selawat kalian walaupun ambu mati. Heran sahabat, ya Rasulullah, bagaimana engkau bisa mengembalikan salawat kami sedangkan engkau sudah terkubur? Maka Nabi mengatakan, ketika kalian bacakan salawat kepadaku, maka Allah akan mengembalikan ruhku kepada jasadku sehingga aku membalas salawat yang kau sampaikan. Maka yakinlah salawat dan bacaan itu sampai ke Madinah, sampai ke Masjid Nabawi, sampai ke Raudhah, sampai ke makam syarif, makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu pose macam lihat jam. Terus saya rasa banyak kok jam tu lah lama nak kalau. Jadi mungkin itulah kode sana ngati lah kamu nak basuh namu kau nak. Mudah-mudahan malam ini perkumpulan awak kau dipandang oleh Allah Taala kan. Awak berharap di doa para ulama dulu tuh sering membaca doa. Ya Tawwab tub alaina warhamna wanzur ilaina. Ya Allah, wahai Zat yang Maha Penerima taubat, terimalah taubatku dan berikanlah aku rahmatmu. Wanzur ilaina, dan pandanglah kami. Jadi biasanya ulama itu minta, ya Allah pandanglah kami. Kalau Allah memandang awak dengan pandangan kasih sayangnya, orang yang dipandang oleh Allah dengan nazrah rahmah, dengan pandangan kasih sayang, lam yu'adzibhu abada. Orang yang dipandang oleh Allah dengan pandangan kasih sayang, maka orang tersebut tidak akan diazab oleh Allah lamanya. Maka layakkan hati awak untuk dipandang oleh Allah Ta'ala. Karena yang akan dipandang oleh Allah Ta'ala tidak gencua. Yang dipandang oleh Allah Ta'ala tidak badak awak. Yang dipandang bukan warna kulit awak. Yang dipandang bukan isi dompet awak. Beda aja bini awak. Kalau Allah Ta'ala yang dipandang bukan rupa, bukan harta, bukan jabatan, status awak simpan jauh-jauh menjadi buk kemari. Walaupun pangke awak tinggi terserah lah, piti awak banyak terserah kan tak kami minta piti awak terserah. Tapi yang jelas apa? Allah tidak memandang seluruhnya itu dari awak. Yang Allah pandang adalah hati. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah pandang hati awak. Maka kalau Allah Ta'ala tidak usah awak sembunyi-sembunyi. Kalau di hadapan Allah tidak usah pura-pura. Kalau manusia mungkin bisa awak tipu. Sudah makan di rumah, di lapnya bibiau sia-sia. Basuh jurang untuk akamati lo tuan. Pada lintang 6 lebih setengah ya kan. Kok tidak sedikit ya. Orang mungkin masih bisa menganggap nunggu yuk puasa, nunggu untuk akamati itu dari tadi depan. Padahal lah sapi yang balanjong makan di rumah. Manusia mungkin bisa wadustai. Tapi kalau Allah Ta'ala, jangankan zahir awak, batin awak Allah Ta'ala tahu. Jangankan ucapan awak, lintasan hati awak Allah Maha tahu. Kalau Allah Ta'ala tidak usah pura-pura. Makanya Allah tuh hanya pengen ketulusan dari hati awak. Allah hanya nuntut mukhlishina lahuddin.
Allah hanya pengen awak tuh kalau ibadah yang betul-betul karena Allah, tidak usah karena yang lain. Kenapa? Allah memandang yang ada di dalam hati awak. Maka orang tulus itu akan diangkat oleh Allah Ta'ala. Yang mangkitnya bukan manusia, yang mangkitnya bukan sanjungan orang banyak, tetapi yang mangkitnya adalah Allah. Allah tahu sariratihi. Allah tahu yang ada di dalam rahasia hatinya. Maka itulah ilmunya para ulama dahulu. Di dalam hatinya ada sesuatu yang paling mahal, dan sesuatu itu tidak dimiliki oleh seorang raja sekalipun. Itulah hati yang di dalamnya ada ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau Allah pandang kepada keluhan hati wa, yang rusak-rusak keluhan dari hati. Kan nan rusak itu banyak hati itu. Nan sakit hati itu, dan buswa hati itu. Alai. Yang kadang hati yang ketek, hati yang lapang, hati yang samping, hati yang banyak lah. Kamu kalau culun tidak elok betul ya. Tapi yang jelas kalau hati waktu pengen dipandang oleh Allah Ta'ala, karena memang ma'rifat itu letaknya di hati, pandangan Allah itu jatuhnya di dalam hati, maka seluruh yang rusak-rusak dikaluan. Dulu aku takana ibarat guru, hati awak itu sama jo kamar anak daru. Hati awak itu sama jo kamar anak daru. Itu hanya sekarang misal saja. Walillahi matalul a'la. Allah punya masal yang lebih mulia. Itu hanya sekarang untuk hampir paham saja. Hati manusia kok sama jo kamar anak daru. Maknanya apa? Kalau di kamar tu rancak, kamar tu harum, dan wajar-wajar saja dan lalu di dalam, itu biasanya marapulai masuk ke dalam. Tapi kalau tidak patut adoro di dalam kamar itu, apa tidak marapulai masuk? Dicariannya kamar baru malam pertama dicari kamar tuh kompor digayuan di sini. Kain kuah sarung gua di sini. Itu apa pikir minan tua tuh nak kok min tua mana aku kok mau siapa atau menyuruh bayi ya lah. Artinya pada apa yang masuk ke dalam kamar itu? Karena dalam kamar itu ada yang tak patut di dalam, ada yang kotor di dalam. Maka kalau pengen masuk marapulai keluar yang tidak patut itu di keluar. Makanya para ulama membagi kepada 3 makam. Yang pertama namanya takhalli, kosongkan dari seluruh makhluk hati wa. Maka tidak sampai bergantung, tidak sampai berharap selain kepada Allah. Ada yang bangga anaknya tentara, rupanya tabanam. Ada yang bangga suaminya angkatan laut, tabanam. Itu contohnya batang itu. Artinya apa? Tidak ada yang mati dibanggakan. Yang kayu mati, yang babangke mati. Tentang wak dalam besa ya. Artinya apa? Itulah yang diucapkan oleh sahabat ketika disebarkan berita bohong. Setelah perperangan Uhud, para sahabat luka-luka. Mereka banyak yang tertancap anak panah. Mereka banyak badan yang sobek dengan tancapan pedang dan lain sebagainya. Menderita sahabat, susah hati sahabat. Tetapi ketika itu datang hembusan dari orang kafir. Bosnya Abu Sofyan pengen menyerang balik, pengen ngajak perang balik. Karena Abu Sofyan pengen menghabiskan kaum muslimin. Maka diajak perang balik. Ketika berita itu disampaikan kepada para sahabat, sedangkan sahabat baru sudah perang Uhud. Mereka masih dalam pemulihan, dalam rasa sakit yang baru saja mereka derita. Tetapi ketika berita itu datang, mereka siap untuk perang. Cuman masalahnya tetap juga ada yang menebarkan berita hoax kalian. Akhirnya, oi, orang Islam, saya tahu kalian, Abu Sofyan bala tentara di Makkah, itu jumlahnya banyak, senjatanya banyak, itu banyak alat-alat canggih. Kalian kalah saja, takut salah kalian, menyerang salah kalian. Itu berita yang dihembuskan ke orang kafir. Tetapi jawaban orang muslim ketika itu, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dan semangat itu juga yang dimiliki oleh para pejuang-pejuang negara wak. Sehingga negara wak merdeka. Bila lu ceritanya bambu bisa menang melawan Maryam. Ya nak? Indonesia kok menang sejatuhnya dulu ayam terkenal. Bambu runcing kabarana lah jauhnya. Orang dari jauh ditembakannya wala terjangkang waduh. Tapi modalnya, zahirnya bambu runcing. Tetapi lebih daripada itu, ada senjata yang lebih tajam dari itu yang tidak bisa dilihat di musuh. Yaitu keimanannya, rasa tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang telah ditolong oleh Allah, fala ghaliba lakum
Kalau kalian telah dibantu oleh Allah, maka tidak ada yang bisa mengalahkan kalian. Pokoknya para sahabat, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Tidak ada sampai berserah diri, tidak ada sampai menyandar, tidak ada sampai bergantung, tidak ada sampai bermohon selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuknya mungkin panjang selain mah. Tapi daripada panjang-panjangnya kok kalau lu sahur kan. Itulah dulu kajian malam ini. Untung-untung ada manfaatnya bagi kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kamu sekali lagi mohon maaf saya kadang-kadangnya kepada kita bersama. Namanya namanya kok pati tasapu tak tasapu, pati tasalami tak tasalami. Kadang kan pati mamak tapaan segala macam lain. Coba alih. Jarang bersuhu, jarang bertamu. Nggak tahu dong mana napak, mana mama, mana nanti, mana mintu, segala macam. Satu hal kesalahan itu bukan dimaafkan, dimaafkan ambo. Kok tak panjang cek kali dimaafkan. Jadi kalau tidak nawa maafkan ambo kan pulang ya saudara. Tapi sebelum mau pulang tuh lagi maaf lah ya. Tentang malam ini berkah. Ada sebuah malam kecil Nabi khairum min alfi syahrin. Al-Quran yang menyebutkan satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Awak punya kesempatan untuk mendapatkan itu. Karena kesempatan itu sering ditemui oleh para ulama dahulu, yaitu pada 1/3 akhir. Awak kan saban kali masuk 10 akhir kan? Bapak ambil kesempatan itu. Semoga fadilah Lailatul Qadar itu dapat jawab. Saat itu kalau awak dapati kata Allah lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau ditahunkan kira-kira 80 tahun, 83 tahun lah gitu. Beramal waktu semalam itu lah lebih daripada beramal daripada 83 tahun. Mudah-mudahan malam ini dekan wak dalam majelis ilmu tentu dapat malam Lailatul Qadar. Kurang-kurangnya fadilahnya dapat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tak lebih dan tak kurang sekali lagi mohon maaf. Semoga ada manfaatnya. Dan mudah-mudahan doa-doa kita dijabah, dosa-dosa kita diampuni, dan taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.